Selamat jumpa kembali di YouTube Lini Sehat. Yuk kita ngobrol seputar gaya hidup sehat. Salam kenal, saya Prof. Adin dari Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Mulai video kali ini dan video-video selanjutnya, saya akan menjawab berbagai pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna Google terkait dengan hidup sehat, mencakup makanan, minuman, diet, aktivitas fisik, tidur atau istirahat, pengendalian stres, meditasi, dan juga cara mandi. Apakah mandi dengan air hangat dulu atau mandi dengan air dingin? Itu termasuk nanti dalam bahasan video-video selanjutnya. Kenapa saya gunakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dicari oleh pengguna Google? Karena saya yakin Google telah merangkum semua pertanyaan yang sering muncul tadi, dan itulah yang merefleksikan apa sebenarnya yang diperlukan informasi untuk dijawab oleh para pengguna Google. Baik, dari 8 pertanyaan yang sering dengan kata kunci kenapa diet, video ini akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu adalah kenapa diet susah buang air besar atau BAB. Nah, saya akan mencoba menjawab ada 10 kemungkinan jawaban kenapa kalau diet susah BAB. Yang pertama, bisa jadi dietnya tidak menganjurkan minum yang cukup. Karena apa? Kalau diet tidak disertai minum yang cukup, akan mengganggu pembuangan feses kita sehingga menjadi sulit BAB. Jadi kotoran kita mengeras, BAB-nya mengeras. Kemudian apa alasan yang kedua? Kemungkinannya adalah dietnya tidak disertai dengan anjuran aktivitas fisik yang memadai. Karena apa? Kita tahu kalau tubuh kita bergerak, ya, organ-organ internal kita juga ikut menjadi aktif bergerak. Kemudian proses pembuangan, gerakan dari usus halus, usus besar sampai saluran pembuangan BAB itu akan lancar. Tapi tentunya tidak hanya sekedar aktivitas fisik yang disertai juga dengan minum air yang cukup, yang juga disertai dengan alasan yang ketiga. Kemungkinan dietnya tidak menganjurkan makan serat yang cukup, terutama dari sayuran, buahan, dan sumber-sumber serat dari makanan pokok, serealia, biji-bijian, ataupun kacang-kacangan. Itu biasanya 3 yang utama, tapi ada kemungkinan juga karena hal yang keempat. Apa itu? Jadi sulit BAB ketika diet bisa jadi karena dietnya menganjurkan suplemen serat, tapi tidak dianjurkan minum yang cukup. Jadi kalau dietnya tidak menganjurkan suplemen serat, kalau kebanyakan minum tidak cukup, maka juga bisa menyebabkan sulit buang air besar. Jadi kalau tadi kemungkinan tidak menganjurkan makan serat, tapi bisa kebalikannya juga karena kebanyakan anjuran makan serat dan tidak cukup minum. Kemudian yang kelima, dietnya kekurangan magnesium. Jadi kita tahu bahwa magnesium ini turut mempengaruhi gerakan peristaltik dari organ pembuangan feses atau BAB kita. Dan kalau jarang makan sayuran, jarang makan kacang-kacangan, ya, maka magnesium kita akan tidak terpenuhi. Jadi ini juga sejalan dengan anjuran makan buah dan sayur yang cukup. Kemudian yang keenam, bisa jadi dietnya
menganjurkan suplemen kalsium dan atau suplemen zat besi yang dosis tinggi, karena suplemen kalsium dan dosis tinggi yang dosis tinggi dan zat besi bisa menghambat atau memperlambat buang air besar sehingga sulit jadi BAB. Itu tadi yang keenam. Yang ketujuh, bisa jadi sambil diet tanpa disadari atau dianjurkan karena barangkali ada infeksi, ya, minum antibiotik. Nah, kalau kita minum antibiotik, maka berbagai mikrobiota bagus di dalam atau bakteri baik di dalam usus kita menjadi minimal atau dihancurkan, sehingga kerja bakteri baik yang harusnya ikut, ya, memfermentasi, menghancurkan, ya, sisa-sisa makanan yang harus dibuang tadi jadi tidak optimal sehingga jadi sulit BAB. Kemudian apa yang kedelapan? Yang kedelapan adalah diet tapi mengalami stres, apalagi stresnya kronik. Karena nggak tercapai barangkali berat badannya, atau berat badannya harusnya udah turun 5 kilo, kok ini nggak turun-turun juga. Atau stres karena yang lain, pekerjaan lain sebagainya. Itu juga, stres juga bisa menyebabkan sulit BAB. Kemudian yang ke-9, ya, diet tapi kurang tidur, atau karena sering dalam perjalanan trip panjang, ya, kalau perjalanan lebih dari 6 jam itu biasanya bisa jet lag, ya. Jadi kita pergi ke Eropa, ya, di sini sudah malam, di sana masih siang, atau sebaliknya gitu, ya. Nah, ini bisa menyebabkan juga sulit buang air besar. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, ada kemungkinan kenapa diet tapi sulit buang air besar, karena minum berbagai obat-obatan yang berefek, efek sampingnya sulit BAB, ya, seperti misalnya obat MAH, ya, golongan antasida, bisa juga obat-obat pencegahan stres dan depresi, ya, antidepresan, ya, ada juga obat anti kejang misalnya, dan juga narkoba yang sesungguhnya dilarang gitu, ya. Nah, itulah 10 kemungkinan alasan kalau sahabat sehat melakukan diet tapi ternyata kok sulit BAB. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat sehat semua, dan itulah video gaya hidup sehat kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bila sahabat sehat menginginkan update informasi gaya hidup sehat dan video-video terkini dari kami YouTube Lini Sehat, silahkan klik lonceng sehingga sahabat sehat akan mendapatkan informasi pertama dari video-video YouTube terkini kami di YouTube Lini Sehat. Sampai jumpa pada topik-topik menarik lainnya. Terima kasih.